Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lainatul Zahra Wahidah, NIM 192410103075 dari kelas Jaringan Komputer B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir praktikum jaringan komputer, yaitu menghubungkan antara router dengan PC. Langkah di sini saya sudah mendesain topologi jaringan yang telah disesuaikan dengan PDF ini. Kemudian saya akan menjelaskan tentang konfigurasi IP ke PC menggunakan statik. Langkah pertama, kita klik routernya, router 0, kemudian kita klik config. Kemudian sebelumnya kita lihat dulu. Berarti di sini saya sudah men-setting IP masing-masingnya. Kemudian kita lihat serial 2.0 strip 0, dan berarti IP ini untuk serial 2 strip 0. Kemudian kita klik routernya, kita klik serial 2.0, kita klik on, kemudian kita ketik IP address-nya 192.168.5.1, subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian untuk serial 3 kita on kan terlebih dahulu, kemudian kita masukkan IP address-nya 192.168.8.2. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kita lakukan hal yang sama untuk router 1, 2, dan 3. Kemudian kita klik router 1. Caranya sama seperti di router kosong tadi. Kita klik serial 2. Kita klik on, kemudian masukkan IP address 192.168.5.2. subnet masknya 255.255.255.0. kemudian serial 3 nya kita on kan, kemudian masukkan IP address 192.168.6.1. subnet masknya 255.255.255.0. kemudian router 2 caranya sama, kita klik serial 2, kemudian kita klik on, masukkan IP address 192.168.6.2. subnet masknya 255.255.255.0. kemudian serial 3 nya kita on kan terlebih dahulu, IP address-nya kita masukkan 192.168.7.1. subnet masknya 255.255.255.0. kemudian kita masukkan untuk di yang router 3, klik config, kemudian klik serial 3, klik on, masukkan IP address 192.168.5.2.
8.1 subnet address-nya default itu, kemudian serial 2 nya kita klik on, masukkan IP address 192.168.7.2, subnet masknya 255.255.255.0. kemudian kita setting IP address-nya pada setiap PC. Klik desktop IP configuration, kita masukkan IP address 192.168.1.1, subnet masknya 255.255.255.0. untuk default gateway-nya ini IP ini, lalu kita masukkan IP itu 192.168.1.2. kita lakukan hal yang sama untuk PC 1, 2, dan PC 3. Kita klik PC 1, klik desktop IP configuration, masukkan IP 192.168.2.1, subnet masknya 255.255.255.0, masukkan default gateway-nya 192.168.2.2, lalu di PC 2 desktop IP configuration, IP address-nya 192.168.3.1, subnet masknya 255.255.255.0, kemudian default gateway-nya 192.168.3.2. PC 3 desktop IP configuration, IP address-nya kita masukkan 192.168.4.1, subnet masknya 255.255.255.0, kemudian default gateway-nya kita masukkan 192.168.4.2. kemudian kita hubungkan PC dengan routernya dengan mengkonfigurasi kabel cross ini. Caranya kita klik router 0, kemudian kita pilih fast ethernet 0 strip 0, kemudian kita klik on, lalu kita masukkan IP-nya. Kita masukkan IP-nya 192. Titik 168 titik kita masukkan IP address gateway-nya 192.168.1.2, subnet masknya 255.255.255.0, kemudian kita klik router 1, kita pilih fast ethernet, kemudian pilih on, masukkan IP address ini ya 192.168.2.2,
subnet masknya sama 255.255.255.0. kemudian kita klik router 2, pilih fast ethernet 0 strip 0, kemudian pilih off, masukkan IP address-nya 192.168.3.2. subnet masknya sama 255.255.255.0. kemudian router 3 fast ethernet 0 strip 0, klik on, masukkan IP-nya 192.168.4.2. nah subnet masknya sama. Kemudian kita coba mengirimkan surat dari PC ke router. Ini membuktikan apakah PC dan routernya sudah terhubung atau tidak. Successful, terhubung, berarti terhubung. Kita coba lagi dari PC 1 ke router 1. Successful, PC 1 ke router 1 successful, PC 2 ke router 2 successful, PC 3 ke router 3 successful. Ini berarti PC dan routernya sudah terhubung. Namun apabila kita mengirimkan pesan dari PC 0 ke PC 2, maka itu tidak akan bisa karena kita belum menghubungkan antara PC, melainkan kita hanya menghubungkan dari PC ke routernya saja. Jadi untuk menghubungkannya kita harus mengkonfigurasi antar serial ini. Kita coba, kita pilih router 0, kemudian routing. Kita akan melakukan routing di sini untuk menghubungkan PC ini, menghubungkan semua PC ini dan routernya. Jadi apabila kita mengirimkan pesan dari PC 0 ke PC 3, itu bisa dilakukan jika kita melakukan routing. Dan di sini saya akan melakukan routing statik sesuai dengan perintah. Di sini kita akan menggunakan routing statik. Di routing statik ini ada network, mask, dan next hop. Network ini adalah IP tujuan untuk mengirimkannya. Jadi langsung kita coba masukkan IP networknya 192.168.2.0. netmasknya 255.255.255.0. next hop ini adalah gateway untuk mengirimkan pesan ke jalur yang dua ini. Jadi kita memakai yang ini 192.168.5.2. kalau kita add, kita tambahkan lagi ini, diganti 3.0, kemudian kita pakai yang 4.0. jadi dari sini akan menghubung ke sini, jadi kita pakai gitu yang ini, jadi 8.1. kita add, kemudian yang 3
kita ganti ke 3, lalu kita menggunakan 8.1 sama add, kemudian 3 lagi kita masukkan 5.2. Kita lakukan hal yang sama untuk router 1, 2, dan 3. Router 1, routing static networks, maksudnya 192.168.1.0, maksudnya 255.2, 255.255.0. Maksudnya 192.168.5.1, karena kita akan melewati gitu yang ini, IP yang ini. Kita add, kemudian kita pilih yang paling dekat, ya kita ganti ke 3, lalu ini kita ganti dengan 6.2. Kita add, kemudian kita ke router 3, kita ganti dengan 4, kemudian 6.2 sama, kemudian ini diganti 5.1. Add, sudah. Lalu kita ke router 2, static, masukkan IP-nya, IP tujuannya kita pilih yang paling dekat terlebih dahulu. IP tujuannya yang paling dekat adalah 4, berarti 192.168.4.0, 255.255.255.0. Next hopnya 192.168.7.2. Kita add, berhasil. Lalu kita masukkan lagi yang paling dekat, yaitu yang PC2, roti 2, lalu ini diganti 6.1. 6.1 add, kemudian kita baru pilih yang paling jauh, yaitu PC1, berarti 1, kemudian kita masukkan 6.1, lalu diganti 7.2. Sudah berhasil. Kemudian router 3, static, networknya kita pilih yang paling dekat, berarti 3, PC3, 192.168.3.0, 255.255.255.0. Next hopnya 192.168.7.1, kemudian add, lalu kita ganti ini jadi
ke PC 0 karena akan dekat, berarti kita pilih ganti 1, kemudian ini melewati gateway 8.2 berarti 8.2 kita add. Lalu ini kita ganti dengan 2 karena kita akan melalui jalur yang ini, kita tambahkan jalur yang PC 1 berarti kita ganti dengan 2, kemudian sama 8.2, kemudian mengganti 7.1 F hasil. Lalu kita coba apakah semuanya ini sudah terhubung. Kita coba PC 0 ke PC 1 successful, PC 0 ke PC 2 successful, PC 0 ke PC 3 successful. Lalu dari PC 1 ke PC 0 successful, PC 1 ke PC 2 successful, PC 1 ke PC 3 successful, kemudian PC 2 ke PC 0 successful, PC 2 ke PC 1 successful, PC 2 ke PC 3 successful. Lalu kita coba yang PC 3 ke PC 0 successful, PC 3 ke PC 1 successful, PC 3 ke PC 2 successful. Jadi semua dapat terhubung dengan dibuktikannya kita dapat mengirimkan pesan melalui PC 0 sehingga bisa tersampaikan ke PC yang lain. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.